Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejaan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan. Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun, itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari, dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 169. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang tadi menjadi keagunganmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara semua. Salam Sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis. Seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab
atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya. Bersama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 170 bait 1, Kepala yang Berdarah. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi roh kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan yang kedua. Meski tak
Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Menjulangnya atas bukit Karang dan berderak salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya ke arah yang kasih yang mesra, bagai perang yang dalam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Marilah kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, ketika kami menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah minggu, pada ibadah Jumat Agung, kami bersyukur bahwa kami senantiasa merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami di setiap hari. Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui ibadah minggu ini kami merasakan pemeliharaan iman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami semakin diberikan pengharapan dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas kami, baik kami sebagai pelajar, sebagai seorang pekerja, juga dalam aktivitas berumah tangga. Kami memiliki relasi yang baik dengan sama kami. Itu semua karena Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan, tetapi kami merasa bahwa mungkin dalam ibadah Jumat Agung ini ada suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami memiliki luka batin, perasaan yang tidak menyenangkan dengan sama kami. Oleh karena itu ampunilah kami Bapa. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima, boleh membaharui kehidupan kami supaya kami senantiasa meneladan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan dan tolonglah kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30.
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menggujukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semua. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang diberikan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita di setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, apakah Saudara pernah mengikuti suatu perlombaan atau pertandingan? Mungkin dulu waktu masih sekolah atau kuliah. Bapak, Ibu, kita pernah mengikuti
perlombaan atau pertandingan. Jika kita mengikuti suatu perlombaan atau pertandingan, maka hanya ada satu yang kita pikirkan, yaitu kemenangan. Bagaimana caranya kita memenangkan satu perlombaan atau pertandingan itu? Tentu kita akan melihat, wah, siapa yang akan menjadi lawan saya dalam suatu perlombaan atau pertandingan ini. Kita akan memetakan, kita juga akan mengukur kemampuan kita. Kemampuan saya di ajang perlombaan ini seberapa dibandingkan dengan teman-teman saya atau lawan-lawan saya. Karena dengan hal tersebut kita akan menentukan sejauh mana kita akan melakukan suatu persiapan, ya. Latihan-latihan, strategi yang akan kita gunakan di dalam perlombaan atau pertandingan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, dulu waktu SMA saya pernah mengikuti lomba lari, ya. Lari 10 kilo itu, memang jauh sekali, ya. Itu juga meneliti hal seperti itu, ya. Saya juga pernah mengikuti beberapa kali lomba balap sepeda. Meskipun sebetulnya juga tahu tidak mungkin menang karena melihat lawan-lawannya lebih senior dan lebih kuat, tapi saya suka dengan olahraga karena dalam olahraga itu tumbuh Bapak Ibu? Tumbuh semangat. Tumbuh usaha-usaha bagaimana kita semakin melatih diri. Bagaimana kita bisa mengelola waktu, mengelola energi, kita lebih disiplin. Dan di dalam suatu perlombaan atau pertandingan tentu ada suatu target, meskipun tidak menang, kita ngerti nggak akan menang, tapi paling tidak kita bisa nanti mungkin bisa masuk 10 besar, mungkin bisa masuk 20 besar, tapi ada target yang harus kita canangkan. Dalam dunia olahraga juga ada semangat sportivitas, spiritnya menang tapi dijalani dengan sportif. Ada yang menang, ada yang kalah, yaitu wajar, ya. Di dalam dunia itu ya pasti ada yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkaitan dengan kehidupan iman, Alkitab menggunakan kata pertandingan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Pertandingan untuk menggambarkan bagaimana orang percaya dalam memelihara dan memperjuangkan imannya. Kita mesti memiliki semangat untuk memelihara iman, untuk tidak mudah menyerah dengan masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, perlombaan tidak sama dengan pertandingan. Kalau perlombaan itu sama dengan kompetisi, yaitu individu diadu secara searah, satu kali jalan, misalnya renang, ya, lari, balap motor, balap mobil, itu searah. Tetapi kalau pertandingan atau turnamen itu dua arah, berhadapan-hadapan. Misalnya badminton, basket, tinju, karate, itu berhadapan. Demikian pula apa yang digambarkan dalam kitab suci, bahwa apa yang dilakukan Yesus ini dalam menjalankan karya keselamatan bisa juga digambarkan sebagai suatu pertandingan yang berhadapan-hadapan. Siapa yang dihadapi Yesus? Yaitu iblis. Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Tuhan mengasihi manusia, tetapi iblis berusaha untuk menggagalkan bagaimana caranya karya keselamatan itu gagal. Pertandingan ini bisa kita simak, bisa kita lihat sejak proses kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Bagaimana pada waktu itu penolakan sudah terjadi dari pihak
Herodes. Apa yang dilakukan Raja Herodes adalah pembunuhan massal untuk melenyapkan bayi Yesus pada waktu itu. Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang usianya 2 tahun ke bawah. Mengerikan toh Bapak Ibu ya. Sangat kejam. Tetapi kenyataannya gagal. Karena Allah lebih dulu memerintahkan Yusuf dan Maria untuk mengungsi ke Mesir. Dan hal itu terus berlangsung dalam sejarah kehidupan pelayanan karya Tuhan Yesus. Bagaimana dalam kitab suci selalu ada pertentangan antara karya Tuhan Yesus dengan ya mungkin pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bahkan para muridnya sendiri. Bagaimana ketika Petrus menarik Tuhan Yesus yang tidak rela bahwa Tuhan akan menderita. Itu adalah suatu pergolakan tentang pencobaan di padang gurun. Dan masih banyak lagi. Sehingga puncaknya ada pada peristiwa salib Tuhan di Golgota. Dan disinilah janji induk Allah digenapi. Dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 nanti Bapak Ibu bisa membaca. Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus dicatat dalam sejarah dunia. Tuhan Yesus disalibkan karena penolakan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan memang mereka menghendaki itu. Tetapi juga mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang berkuasa yaitu Pontius Pilatus yang pada waktu itu menjabat sebagai wali negeri di Yudea. Bagaimana pengesahan itu dinyatakan bahwa pengesahan itu dinyatakan dengan Pilatus menyuruh memasang tulisan pada kayu salib Yesus yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang kalau kita kenal sebutan INRI itu ya. Dulu saya tidak ngerti INRI itu apa ya. Ternyata saya belajar teologi, itu adalah suatu bahasa Latin. Yesus Nazarenus Rex Iudeorum. Ya, disingkat INRI. Pada waktu itu tulisan pada kayu salib Alkitab menyebutkan ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Latin dan juga bahasa Yunani. Sehingga setiap orang yang lewat di dekat Bukit Golgota itu bisa melihat, oh ini toh alasan Yesus disalibkan, ya. Tetapi ketika para imam kepala memprotes redaksi dari kalimat itu, Pilatus mengatakan, apa yang kutulis tetap tertulis, artinya bahwa keputusan Pilatus, redaksi, tulisan pada kayu salib itu adalah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tidak bisa untuk dirubah siapapun. Tidak bisa diganggu gugat termasuk oleh para imam-imam kepala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada peristiwa salib ini, seolah-olah nampaknya Yesus kalah di dalam pertandingan melawan iblis. Yesus disalibkan, dan di atas kayu salib nampaknya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal menunggu saja saatnya kematian datang. Tetapi lihatlah bahwa justru melalui salib inilah nubuat para nabi satu persatu digenapi. Termasuk ketika tadi kita memperhatikan bagaimana ketika para prajurit ini membagi-bagikan pakaian Yesus dan membuang undi atas jubahnya, itu juga bagian dari nubuatan. Mazmur 22 ayat 19.
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan ketika di atas kayu salib Yesus berfirman, "Aku haus." Ada dalam Mazmur 69 ayat 22. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Di atas kayu salib ada, kita perhatikan 7 perkataan salib. Kalau Bapak Ibu mengikuti PA online setiap Rabu itu, di situ dibahas beberapa perkataan salib di dalam pemahaman Alkitab itu. Nah, kita bisa belajar terus untuk menghayati arti pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, salib adalah hukuman yang sangat kejam, yang mengerikan. Bahkan bangsa Romawi menggunakan hukuman salib sebagai suatu hukuman yang berat. Dan metode hukuman ini akhirnya baru dilarang oleh Kaisar Konstantin pada abad yang keempat. Hukuman salib sendiri dibuat untuk memberikan rasa sakit yang cukup lama bagi korbannya. Biasanya kaki korban juga pergelangan tangan dipaku pada kayu salib. Hal tersebut menyebabkan mereka mengalami kematian yang lambat serta menyiksa. Para peneliti menjelaskan, biasanya korban membutuhkan waktu beberapa hari untuk benar-benar mati. Selain itu, tubuh korban memang kemudian dibiarkan saja tergantung pada kayu salib. Dan nanti tubuh jasad itu akan dimakan oleh binatang-binatang liar, oleh burung pemakan bangkai dan seterusnya. Oleh karena itu kita bisa mengerti bagaimana ketika itu orang-orang Yahudi datang menghadap Pilatus memohon, meminta supaya ini kaki orang-orang yang disalibkan diremukkan saja supaya cepat mati. Lalu mayatnya segera diturunkan karena ini adalah hari persiapan. Sebentar lagi Sabat. Sabat adalah hari yang besar bagi orang Yahudi. Supaya mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun pada waktu itu Tuhan Yesus digantung pada kayu salib yang penuh dengan kehinaan, tetapi lihatlah bahwa di antara salib yang hina dan mengerikan itu masih ada orang-orang yang mengasihi Yesus. Mereka dengan setia mengiring Yesus dalam penderitaan dan kematiannya sampai pada dekat kayu salib. Ada ibunya Maria, ada Maria Magdalena, beberapa wanita dan juga murid yang sering dikatakan itu adalah murid yang dikasih Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan ini murid yang saya kasih. Tapi Alkitab menyebutkan ini sering disebut murid yang dikasih Yesus adalah Yohanes. Mereka merasakan sendiri kasih Yesus. Mereka pun menunjukkan kesetiaan dan kasihnya kepada Yesus dalam penderitaan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita pun memiliki kasih dan kesetiaan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin muncul pertanyaan seperti yang disampaikan di dalam liturgi gereja tadi. Mungkinkah Allah kalah? Tidak. Karena hanya melalui peristiwa salib inilah karya penyelamatan Allah ini dilaksanakan. Dan kemenangan salib ini dinyatakan. Salib bukanlah suatu akhir dari suatu pertandingan kekalahan Yesus, bukan. Tetapi melalui salib inilah kemenangan dihadirkan dalam suatu pertandingan yang sangat berat.
Melalui kemuliaan salib inilah manusia memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa dan pembenaran dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui salib inilah Bapak Ibu, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Iman yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan menanamkan benih iman dalam kehidupan kita dan memeliharanya sampai sekarang. Oleh karena itu marilah pada ibadah Jumat Agung ini kita diajak untuk benar-benar memperjuangkan iman kita. Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Kita tahu bahwa tantangan kehidupan di dunia ini tidaklah mudah. Kita seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan yang sulit. Dalam suatu pernikahan misalnya, bagaimana iman Kristen ini seringkali diperhadapkan, dipertaruhkan. Tuhan, apakah ini benar-benar jodoh saya Tuhan? Tapi kok imannya beda dengan saya Tuhan? Wah, anaknya sendiri mengalami pergolakan iman, apalagi orang tuanya. Suatu yang sulit. Dalam pekerjaan juga demikian. Bagaimana beberapa dalam pekerjaan ini juga dituntut bagaimana kita harus bersaksi, menyatakan kebenaran. Wah, tidak mudah Bapak Ibu. Sebagai pelajar juga demikian, bagaimana menjalani suatu kehidupan dalam studi yang murni, terhindar daripada segala kecurangan dan ketidakbenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita semakin memiliki semangat ya untuk berjuang di dalam kemurnian iman kita. Dan yang terakhir bahwa melalui ibadah Jumat Agung ini kita diajak untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana beberapa murid yang selalu dekat dengan salib Yesus. Sekalipun resikonya juga besar. Sekalipun mengalami hati yang hancur, tapi bagaimana kita selalu dekat dengan Yesus. Supaya kita juga dimampukan untuk menjalani kehidupan dalam kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, dengan menciptakan perdamaian setiap hari. Kadang-kala kan kita ada enggak enak hati tahu Bapak Ibu dengan sama. Mungkin masalah pelayanan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah rumah tangga dalam keluarga besar. Tapi bagaimana masalah-masalah itu kita mengelola dan ada suatu perdamaian. Sehingga ada rasa apa? Damai sejahtera. Ya biarlah melalui Jumat Agung dalam kita menghayati penderitaan salib Yesus, semakin ada kedamaian dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita semakin berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersat teduh sejenak dan nanti akan ada vokal grup ya secara virtual yang akan dipersembahkan di dalam ibadah Jumat Agung ini. Saat teduh cukup.
menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. YouTube channel, Calcut Open. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih kepada vokal grup GSM yang sudah mempersembahkan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di semua tempat dan sepanjang zaman, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah Jumat Agung yang boleh berlangsung pada saat ini. Dan biarlah melalui ibadah Jumat Agung ini kami boleh semakin menghayati akan kasih Allah, pengorbanan Yesus Kristus bagi kami, dan biarlah kami boleh semakin menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, semakin mewujud nyatakan kasih dan perdamaian kepada sesama. Tuhan, di dalam saat doa ini kami berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen Bina Kasih yang di dalamnya ada TK dan SD Kristen Kartosuro. Kami berdoa untuk Rumah Sakit Panti Waluyo, Radio Immanuel. Kami berdoa untuk Universitas Kristen Surakarta. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu yang bekerja, yang melakukan pelayanan melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan penyiaran ini. Dan biarlah melalui segala karya yang mereka lakukan, semakin banyak orang yang menerima kebaikan, dan biarlah melalui ini nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan GKJ Sabdo Mulyo. Kiranya Tuhan memberkati, supaya melalui pelayanan-pelayanan gerejawi yang diselenggarakan, kami semakin terpelihara imannya. Kami semakin memiliki persekutuan dengan sesama. Meskipun pada saat ini kami masih ada dalam keterbatasan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati juga bangsa dan negara Indonesia di dalam menjalankan program-program untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, juga kami sebagai warga negara, supaya kami semakin memiliki kesadaran dan kedisiplinan untuk menerapkan perilaku hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Bapa, berkati dan tolonglah para pemimpin bangsa kami Tuhan, khususnya TNI, Polri di dalam mengatasi bahaya terorisme yang akhir-akhir ini Tuhan muncul dan mengancam kerukunan kedamaian bangsa dan negara ini. Bapa, biarlah kasih-Mu dinyatakan dan kebenaran-Mu dinyatakan Tuhan, supaya bangsa dan negara Indonesia ini hidup di dalam kerukunan, sukacita dan kedamaian. Tuhanlah Bapa kami, inilah doa kami dan permohonan kami. Dan doa ini bersama kami tutup dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita, dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan,
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 183. Persembahan ini kita aturkan dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan Allah Bapa. Engkau pada saat ini sudah memperkenankan kami untuk menghaturkan persembahan ini. Kami mohon Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan ini. Berkatilah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah kebijaksanaan, sehingga persembahan ini benar-benar hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui Gereja Sabtu Mulyo. Ya Tuhan, apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 178 karena kasih-Nya padaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.